warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serliani dengan nomor induk mahasiswa 8775986661, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, pada hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026 saya akan melakukan tugas kuliah PD GK 4107 Praktikum IPA di SD, yaitu pada kegiatan Praktikum 1 yaitu sifat cahaya dengan judul praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Adapun tujuan percobaan, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan, yang pertama cermin datar, cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat HP, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, dan yang terakhir ada layar celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya. Berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tapak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulannya. Menggunakan busur derajat, hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian, aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan berbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25, panjang bayangan benda adalah 3 cm.
Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangannya menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Selanjutnya, percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang pertama ada lampu senter, yang kedua celah cahaya, yang ketiga balok kaca, yang keempat kertas putih, yang kelima busur derajat, yang keenam lensa cembung, yang ketujuh lensa cekung, yang kedelapan layar atau tabir kertas, yang kesembilan lilin, dan yang terakhir penggaris panjang 100 cm. Percobaan pembiasan cahaya. Dengan balok kaca, pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda. Misalnya, dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah medium, berbeda arah cahaya juga berubah atau membelok pada balok kaca. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Kemudian nyalakan lilin. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di titik fokus. Ketiga benda diletakkan di dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ini sebabnya lensa cembung digunakan untuk alat optik. Baiklah, itulah praktikum saya pada hari ini. Jika ada salah, saya maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.